Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai Global Civil Society. Jika pada materi sebelumnya kita membahas mengenai Civil Society, maka sekarang pembahasannya Global Civil Society. Nah, apa itu Global Civil Society? Apakah Global Civil Society sama dengan Civil Society atau berbeda? Kalau berbeda, bedanya apa? Dan bagaimana perkembangan dari Global Civil Society? Apa saja bentuk-bentuk dari Global Civil Society? Dan lain-lain yang berkaitan dengan Global Civil Society akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, yang pertama, kita perlu membedakan antara civil society dan global civil society. Sebelumnya, kita membahas bahwa civil society itu merupakan sebuah aktor, sebuah wadah, sebuah kelompok, sebuah perkumpulan, perhimpunan, organisasi, gerakan, jejaring, persyarikatan, persatuan, persaudaraan, ikatan, dan lain seterusnya yang memperjuangkan kepentingan publik dan umumnya cenderung fokus pada satu kepentingan tertentu yang mereka berbeda dari atau lepas dari campur tangan negara dan tidak terikat pada kepentingan ekonomi dari pasar atau pebisnis. Nah, itu yang kita bahas kemarin mengenai civil society. Nah, civil society ini, kata civil society umumnya merujuk pada organisasi, lembaga, institusi, gerakan, perkumpulan, perhimpunan, forum, yayasan, dan lain seterusnya yang ruang geraknya ada pada level nasional atau pada lokal. Artinya disebut civil society yaitu mereka yang ruang lingkup perjuangannya terbatas pada level lokal di suatu daerah tertentu atau level nasional maksimal di suatu negara. Nah, sementara yang dimaksud dengan global civil society sesungguhnya substansinya sama dengan civil society, tetapi ada kata global di depannya yang artinya bahwa ruang lingkup dari aktor yang disebut dengan global civil society jauh lebih luas jangkauannya karena melibatkan aktor-aktor yang melampaui batas teritorial negara, melintasi batas-batas teritorial negara, dan mereka berinteraksi terhubung satu sama lain yang tidak hanya ada atau eksis, tumbuh, dan berkembang di satu negara, tetapi ada di banyak negara. Dan isu yang diperjuangkannya juga bukan isu kepentingan publik secara lokal atau nasional, tetapi lebih pada kepentingan publik secara global atau secara universal. Nah, tapi sebelumnya saya perlu menjelaskan bahwa akar sejarah dari civil society dan global civil society itu berbeda. Civil society itu lahir dari rahim sosiologi. Kelahiran konsep dari civil society itu bisa dirujuk sampai abad sebelum Masehi, di masa Yunani kuno, bahkan sebelum dari itu. Dan perkembangan dari civil society itu bisa dijelaskan secara strukturalis. Artinya perspektif yang melahirkan konsep global civil society itu adalah paradigma strukturalis, yang mana civil society itu lahir karena ada persoalan struktural, ada ketegangan struktural
dalam suatu negara yang kemudian melahirkan gerakan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga, dan seterusnya yang kritis terhadap kondisi struktural itu, yang kemudian mereka menjadi elemen kritis untuk mengkritik, untuk mengubah keadaan, dan lain seterusnya. Nah, itu akar historis lahirnya civil society. Sementara global civil society itu adalah konsep yang mungkin bisa dikatakan pure, asli, murni dari rahim hubungan internasional. Jika civil society bisa dirujuk sampai abad sebelum Masehi, maka konseptualisasi global civil society dalam HI itu baru berkembang tahun 1990-an, terutama baru berkembang setelah berakhirnya Perang Dingin. Konsep ini tidak lahir dari perspektif strukturalis, tetapi konsep ini lahir dari paradigma liberalis. Konsep global civil society lahir seiring dengan perkembangan globalisasi yang kemudian diwarnai dengan berbagai patologi, berbagai persoalan-persoalan yang kemudian melahirkan kesadaran masyarakat internasional untuk bersama-sama terlibat dalam menangani problem-problem yang lahir seiring dengan perkembangan globalisasi. Spiritnya adalah spirit internasionalisme. Spiritnya adalah spirit kosmopolitanisme. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang itu. Jadi itu perbedaan penting dari civil society dan global civil society itu lahir dari dua rahim yang berbeda gitu. Lahir dari dua rahim yang berbeda, tetapi sesungguhnya substansinya sama. Hanya saja yang membedakannya adalah pada ruang lingkup jangkauan dan aktivitas dari aktor ini. Nah, karena itu topik tentang global civil society itu seringkali membuat orang bingung, sekaligus juga contestation, penuh dengan perdebatan gitu, tentang bagaimana ini dijelaskan atau dimaknai, sampai mana ruang lingkupnya, sampai mana cakupannya, bagaimana mengidentifikasi sebuah aktor disebut dengan global civil society, bisakah civil society itu berkembang dan bertransformasi menjadi global civil society, atau sebaliknya, bisakah kemudian global civil society itu kemudian menjadi civil society, atau seperti apa? Nah, itu yang pertama, bahwa global civil society harus dibedakan dengan civil society. Perbedaannya terutama terletak pada akar historis atau rahim yang melahirkan konsep ini, rahim keilmuan yang melahirkan konsep ini gitu. Tetapi persamaannya adalah sesungguhnya substansi yang dikandung itu adalah sama. Nah, konsep global civil society merujuk kepada sebuah aktor yang memperjuangkan isu-isu yang lebih global, isu-isu universal yang melibatkan jaringan aktor yang lintas batas negara. Kata global dalam terminologi global civil society itu bisa dimaknai dalam dua hal. Global yang pertama merujuk pada isu yang diperjuangkan adalah isu global. Misalnya isu tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, tentang lingkungan, tentang perang dan damai, tentang demokrasi, dan lain seterusnya. Gitu. Yang isu ini adalah isu yang menjadi atensi atau perhatian masyarakat internasional. Sementara kata global yang kedua itu merujuk pada jejaring aktornya yang berdimensi internasional, melintasi batas-batas teritorial negara, eksis dan berkembang di berbagai negara. Tidak harus semua negara, tetapi kata kunci dari global civil society adalah jejaring aktornya yang lintas batas negara, itu ada di beberapa negara. Nanti saya berikan contohnya. Nah, secara definisi
Salah satu ilmuwan Global Civil Society, John Kent, menggambarkan bahwa Global Civil Society itu an interconnected aktor yang interconnected, saling terhubung satu sama lain, and multi-layer, berlapis-lapis. Berlapis-lapis artinya ada di banyak tempat, jaringannya kemudian tersebar luas, dan mereka interconnected, saling terhubung satu sama lain, yang melintasi batas-batas negara yang berdimensi transnasional atau cross border. Jaringannya melintasi batas-batas negara, jaringannya berdimensi internasional, dan mereka berinteraksinya saling terhubung satu sama lain, menghubungkan dimensi lokal ke global, atau sebaliknya dimensi global jadi lokal. Maksudnya begini, bahwa Global Civil Society itu merupakan aktor yang pertama saling terhubung satu sama lain, kedua berada di banyak tempat di berbagai negara, yang ketiga meskipun tersebar di banyak negara tetapi mereka interaksinya saling terhubung satu sama lain. Apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah agar bagaimana isu global itu bisa menjadi perhatian di level lokal, atau sebaliknya bagaimana isu yang sebenarnya lokal itu bisa menjadi perhatian pada masyarakat internasional. Misalnya contoh dari Global Civil Society, misalnya Greenpeace. Greenpeace itu ada di banyak negara, gitu. Ada Greenpeace Indonesia, Greenpeace ini, Greenpeace ini, Greenpeace ini, dan seterusnya. Yang mereka perjuangkan adalah isu lingkungan secara universal. Nah, ruang gerak dari perjuangan Greenpeace itu adalah bagaimana agar isu global, masalah lingkungan, masalah perubahan iklim, dan lain seterusnya, itu bisa menjadi perhatian dari masyarakat lokal. Agar kemudian kesadaran masyarakat tumbuh pada upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, atau sebaliknya isu lokal yang berusaha diangkat menjadi atensi, yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Kita bisa melihat bahwa ada banyak kasus di dunia ini yang sebenarnya itu adalah isu lokal, tapi kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional. Nah, siapa yang bisa menjadikan itu menjadi perhatian masyarakat internasional? Salah satu aktor yang penting adalah Global Civil Society. Misalnya beberapa waktu lalu di Bali ada anak yang dibunuh oleh orang tua angkatnya, Angelin kalau nggak salah namanya. Itu kan sangat lokal, tetapi kemudian pada saat itu menjadi perhatian masyarakat internasional yang begitu luas, yang kemudian dibahas di berbagai media dan lain seterusnya. Menjadi perhatian masyarakat internasional karena berkaitan dengan pertama persoalan anak, kedua persoalan hak asasi manusia, ketiga persoalan perempuan dan gender, dan lain seterusnya. Nah, selanjutnya definisi lain dari Global Civil Society adalah Global Civil Society itu a dynamic non-governmental system, sistem non-governmental yang dinamis, interconnected socio-economic institution, merupakan institusi sosial ekonomi yang saling terhubung, yang interconnected. Mereka mengangkangi dunia, jangkauannya ada di banyak tempat, dan mereka mampu memberikan efek atau dampak dari apa yang mereka perjuangkan. Mungkin sampai di sini masih abstrak, tetapi ke depan dengan contoh-contoh yang saya berikan nanti teman-teman bisa memahami yang mana sesungguhnya dimaksud dengan civil society. Ini masih penjelasan konseptual dulu. Nah, Global Civil Society itu disebut juga dengan third sector atau third actor atau third sphere, seperti yang kemarin civil society, bahwa mereka bukan bagian dari negara dan lepas dari kepentingan negara.
Mereka tidak berorientasi pada politik, tidak mengejar kekuasaan dan jabatan politik, juga mereka bukan bagian dari kepentingan pasar, kepentingan ekonomi, kepentingan korporasi. Mereka tidak mengejar profit, non-profit oriented, dan mereka bukan perpanjangan tangan dari kalangan pebisnis. Bahkan seringkali, atau bukan seringkali, tetapi posisi global civil society itu between state and market. Dia berada di antara negara dan pasar. Gitu. Mereka menjadi elemen kritis terhadap negara sekaligus menjadi elemen kritis terhadap aktivitas bisnis atau korporasi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Gitu. Mereka beroperasi melakukan aktivitasnya beyond melampaui masyarakat nasional, melampaui dimensi politik, melampaui dimensi ekonomi, karena yang mereka perjuangkan adalah perjuangan universal seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, Global Civil Society memiliki peran penting dalam membawa isu global menjadi perhatian di level para pemangku kepentingan di level global, sehingga kemudian bisa menjadi agenda internasional atau perhatian masyarakat internasional, atau sebaliknya membawa isu-isu lokal itu bisa menjadi perhatian di level global. Nah, bentuk dari Global Civil Society sangat banyak. Bisa berbentuk organisasi, bisa berbentuk asosiasi, bisa berbentuk jejaring, bisa berbentuk gerakan, bisa berbentuk kelompok, bisa berbentuk INGO, International Non-Governmental Organization, kelompok-kelompok filantropi, kelompok keagamaan, forum, dan lain seterusnya. Contohnya ada sangat banyak. Misalnya Global Civil Society yang bergerak pada isu lingkungan global. Ada Greenpeace misalnya, ada Trash Hero, ada Earth Hour, dan lain seterusnya. Ada Global Civil Society yang concern pada persoalan perempuan misalnya. Ada Women March, ada Slut Walk, atau ada gerakan Me Too Movement, gerakan Me Too, dan lain seterusnya. Ada civil society yang bergerak pada demokrasi, isu demokrasi, misalnya Human Rights Watch tentang yang bergerak pada HAM, ada Freedom House, atau isu korupsi ada Transparency International, atau isu air ada H2O for Africa misalnya. Isu kelaparan ada Global Noise, isu kemanusiaan ada Palang Merah Internasional, ada Bulan Sabit Internasional, ada macam-macam yang kemudian bergerak pada isu kemanusiaan, misalnya Doctor Without Borders, Dokter Tanpa Batas, Journalist Without Borders, wartawan tanpa batas, dan lain seterusnya. Ada sangat banyak contohnya. Termasuk pula yayasan-yayasan misalnya Open Society, punyanya George Soros, ada yayasannya macam-macam orang terkaya di dunia yang kemudian uangnya yang banyak itu disumbangkan, dihibahkan untuk kemudian aktivitas-aktivitas di negara miskin, negara berkembang, aktivitas kemanusiaan, dan lain seterusnya. Atau ada religious group misalnya, termasuk mungkin bisa disebut sebagai Global Civil Society Muhammadiyah, yang kemudian punya cabang istimewa di banyak negara. NU pun demikian, dan lain-lain seterusnya. Contohnya ada sangat banyak di dunia ini, bahkan ada ratusan ribu aktor yang disebut dengan Global Civil Society. Bisa berbentuk gerakan, seperti misalnya Occupy Wall Street, pernah ada gerakan yang disebut Occupy Wall Street, ada gerakan Battle in Seattle, ada gerakan Black Lives Matter, ada gerakan macam-macam yang skalanya
internasional atau skalanya global. Terlalu banyak nama yang bisa disebut untuk memberi contoh global civil society. Jadi sesungguhnya kita tidak akan kebingungan untuk mencari contoh dari global civil society. Nah, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya global civil society itu? Kalau saya katakan tadi ada ratusan ribu aktor yang disebut dengan global civil society. Lalu kenapa bisa sedemikian banyak? Itu karena ada faktor-faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya global civil society. Yang pertama misalnya adalah kapitalisme global. Kapitalisme global itu kemudian melahirkan banyak aktor yang kritis menolak bagaimana kekayaan dunia ini dikuasai oleh segelintir orang. 80% kekayaan di dunia ini itu dikuasai oleh 20% orang gitu. Sementara 20% kekayaan di dunia ini itu dimiliki oleh 80% orang di dunia. Menunjukkan betapa dunia ini sangat timpang, menunjukkan bagaimana kapitalisme global itu mengeruk kekayaan dunia ini gitu. Korporasi-korporasi besar yang kemudian mengeruk kekayaan dunia ini. Itu yang kondisi itulah yang kemudian mendorong, salah satunya mendorong lahirnya global civil society yang bergerak atau memperjuangkan isu-isu semacam itu. Isu-isu kemiskinan, kelaparan, dan lain seterusnya. Yang lahir sebagai akibat dari kapitalisme global. Salah satu contohnya misalnya Occupy Wall Street. Di awal tahun 2000-an, ada gerakan yang disebut dengan Occupy Wall Street. Wall Street, kita tahu bersama bahwa Wall Street itu adalah sebuah jalan di Amerika Serikat yang menjadi pusat kekayaan dunia gitu, di mana korporasi-korporasi besar dunia, kantor-kantornya orang-orang terkaya di dunia berpusat di sana gitu, yang menguasai ekonomi dunia. Ada gerakan Occupy Wall Street, menduduki Wall Street sebagai bentuk protes terhadap korporasi-korporasi besar itu agar kemudian bersikap adil, tidak mengeruk kekayaan dunia, kekayaan di banyak negara secara begitu rakus gitu. Nah, Occupy Wall Street ini kemudian diadopsi di banyak tempat, termasuk di Jakarta, melahirkan gerakan yang disebut dengan Occupy Jakarta. Occupy Jakarta, mereka menduduki Bursa Efek Indonesia, tempat di mana saham-saham yang ada di Indonesia itu setiap hari di situ kemudian dipermainkan dan lain seterusnya. Kemudian diadopsi di banyak tempat, melahirkan Occupy sesuai dengan nama di mana gerakan itu diadopsi. Itu salah satu contoh global civil society yang lahir karena problem dari global kapitalisme. Ada banyak contoh lain yang teman-teman bisa tunjukkan. Yang kedua, undemocratic practice atau undemocratic value. Nilai-nilai demokrasi yang dikesampingkan atau banyaknya rezim-rezim non-demokratis di dunia ini yang kemudian melakukan pengingkaran terhadap hak asasi manusia misalnya, atau tidak terimplementasinya nilai-nilai demokrasi secara komprehensif, kemudian melahirkan banyak civil society yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai demokrasi, tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia, dan lain seterusnya. Misalnya Freedom House yang lahir untuk memperjuangkan bagaimana kebebasan negara-negara di dunia ini. Ada Human Rights Watch, sebuah organisasi NGO atau Global Civil Society yang concern pada isu-isu hak asasi manusia di berbagai negara di dunia, yang kritis setiap kali ada rezim-rezim, terutama rezim non-demokratis yang dipandang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ada
Transparansi Internasional misalnya, yang memperjuangkan persoalan-persoalan korupsi, yang setiap tahun mereka merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia untuk menunjukkan betapa banyak perilaku korupsi yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan, terutama pemerintahan-pemerintahan yang tidak demokratis dan juga pemerintahan-pemerintahan yang demokratis. Dan contoh-contoh lain dari global civil society yang lahir karena problem undemocratic regime atau berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara komprehensif. Contoh lain misalnya yang memperjuangkan kebebasan pers, terutama kebebasan pers di negara-negara demokrasi dan juga negara-negara yang tidak demokratis. Ada yang disebut dengan Journalists Without Border, wartawan tanpa batas, yang merupakan wartawan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Mereka bersatu mengasosiasikan dirinya sebagai Journalists Without Border. Mereka mengkampanyekan tentang kebebasan pers, kebebasan informasi, keterbukaan informasi, dan lain seterusnya. Yang ketiga, ada banyak global civil society yang lahir karena war and disaster, perang dan bencana. Misalnya ada Doctor Without Borders atau nama aslinya Medicine Sans Frontiers, dokter tanpa batas. Mereka adalah dokter yang melepas baju putihnya, meninggalkan kemewahan-kemewahan di negaranya sebagai seorang dokter. Mereka adalah dokter spesialis dari berbagai negara yang kemudian bergabung dalam Medicine Sans Frontiers, Doctor Without Borders, memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan setiap kali terjadi bencana atau perang, dimanapun. Ketika ada perang, ada bencana alam yang begitu masif, mereka datang memberikan bantuan, menyelamatkan korban, dan seterusnya, tanpa imbalan, tanpa pamrih, didorong oleh kesadaran mereka untuk kemudian membantu berdasarkan spesialisasi yang mereka miliki. Ada spesialis jantung, spesialis mata, spesialis kulit kelamin, spesialis kandungan, spesialis bedah, dan lain seterusnya. Gitu. Mereka melepaskan kemewahan yang mereka miliki sebagai seorang dokter di negaranya dan kemudian bergabung pada Doctor Without Borders. Ada Palang Merah Internasional tentu yang kemudian fokus pada persoalan kemanusiaan, terutama ketika terjadi bencana dan terjadi perang. Mereka datang untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan lain seterusnya pada korban, tanpa memandang identitas agama, tanpa memandang identitas negara, dan lain seterusnya. Tanpa berpihak dalam perang, misalnya tanpa berpihak ke si A atau si B. Dan ada banyak contoh lain dari global civil society yang concern pada persoalan war and disasters dalam konteks kemanusiaan. Nah, dan juga ada sangat banyak global civil society yang lahir karena global issue. Global issue ini bisa dipecah lagi gitu. Persoalan kelaparan, persoalan kemiskinan, persoalan air di Afrika, persoalan orang hutan, persoalan gajah, dan lain seterusnya. Masalah kelaparan misalnya, pada awal tahun 2000 ada gerakan yang disebut dengan global noise. Global noise. Apa yang tujuan mereka? Tujuannya sebagaimana namanya, menciptakan noise, keributan secara global. Mereka turun ke jalan, melakukan aksi di berbagai negara dengan membawa piring kosong, membawa panci kosong, membawa gelas, sendok, pisau, membawa galon kosong, membawa ember, membawa baskom, membawa semua isi yang ada di dapur gitu.
Dia bawa turun ke jalan dan dipukul-pukul sehingga menciptakan suara yang begitu berisik. Makanya namanya global noise. Apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah kelaparan di negara-negara miskin. Bahwa piring kosong, gelas kosong, panci kosong, rice cooker kosong, galon kosong, sendok kosong, dan lain seterusnya, itu adalah simbol bahwa ada sangat banyak manusia di bumi ini yang kemudian kelaparan, yang tidak bisa makan karena pancinya tidak terisi, yang tidak bisa makan karena tidak ada yang bisa dimakan, yang tidak bisa minum karena tidak ada air yang bisa diminum, dan lain seterusnya. Nah, itu satu contoh global civil society yang lahir sebagai respon terhadap isu-isu global. Persoalan air misalnya. Air yang menjadi masalah terutama di negara-negara Afrika, melahirkan global civil society. Misalnya ada namanya H2O for Africa. H2O for Africa. Water for Africa. Mereka memperjuangkan air gitu, bahwa ada negara, ada kawasan di belahan dunia ini yang kemudian kesulitan air, sementara di sisi lain Anda bisa mandi sampai airnya tumpah-tumpah gitu. Anda bisa mandi dengan bebas tanpa memikirkan berapa yang harus Anda bayar untuk memperoleh air itu, sementara di sisi lain di belahan dunia lain ada orang yang kemudian untuk minum seteguk saja begitu sulit. Ada banyak global civil society yang lahir dari isu global, misalnya terkait isu tentang gender dan perempuan. Slut Wall misalnya. Ada global civil society yang disebut dengan Slut Wall. Apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah perempuan, korban pemerkosaan. Narasi mereka adalah kenapa ketika terjadi pemerkosaan terhadap perempuan, yang disalahkan adalah perempuannya. Gitu. Kenapa ketika perempuan diperkosa, justru narasi masyarakat yang banyak berkembang adalah perempuan yang salah. Gitu. Salah sendiri kamu cantik, gitu. Salah sendiri pakaianmu seksi, gitu. Salah sendiri kamu jalan sendiri, gitu. Salah sendiri kamu pulang malam sendiri, dan lain seterusnya. Gitu. Padahal mereka korban. Tetapi seringkali perempuan korban pemerkosaan justru dipandang sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan itu. Maka Selatur kemudian dengan lantang bicara, kenapa perempuan yang dipersalahkan? Bukan perempuan yang salah. Gitu. Karena faktanya misalnya, kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi itu tidak hanya menimpa perempuan yang berpakaian mini, berpakaian seksi, tetapi juga yang pakaiannya tertutup dan seterusnya. Berarti bukan salah perempuannya, tetapi salah laki-lakinya yang kemudian otaknya yang busuk, yang mesum itu, dan lain seterusnya. Ada Women March yang bagaimana memperjuangkan kesetaraan gender, gitu, menolak diskriminasi terhadap perempuan, dan lain seterusnya. Yang paling ekstrim ada Femen, gerakan Femen yang berkembang di negara-negara Eropa, terutama Eropa Timur terutama. Femen itu gerakan perempuan yang melakukan demonstrasi, melakukan aksi, memperjuangkan diskriminasi terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender dengan cara topless. Topless bukan bawa topless ya, lalu dipukul-pukul seperti global noise tadi, tetapi yang top itu less. Bagian atas itu dilepas. Maksudnya tidak pakai baju, kemudian turun ke jalan untuk memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Gitu. Meskipun kemudian banyak dikritik, gitu. Katanya memperjuangkan harkat dan martabat perempuan, tapi kok nggak pakai baju, justru mencederai harkat dan martabat perempuan. Bahkan yang ekstrim bukan lagi tidak pakai baju, tapi semuanya sudah les semua. Sama sekali telanjang turun ke jalan, membawa spanduk, membawa brosur, membawa banner, dan seterusnya, memperjuangkan penolakan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan di Prancis kalau nggak salah beberapa waktu lalu ada 2 perempuan yang naik sepeda dengan tidak pakai baju, telanjang dan naik sepeda, lalu ditangkap polisi.
Ketika ditangkap, teman-temannya yang lain kemudian protes, kenapa teman kami ditangkap? Alasan polisi adalah karena mengganggu ketertiban umum. Perempuan ini naik sepeda berdua, sepeda yang panjang itu yang buat 2 orang, keliling kota, ditangkap karena mengganggu ketertiban umum. Kenapa mengganggu ketertiban umum? Karena tubuhmu mengalihkan dunia banyak orang. Lalu temannya tidak terima gitu. Kenapa kami yang tidak pakai telanjang dianggap mengganggu ketertiban umum, padahal kami tidak membahayakan gitu. Dia bawa brosur tulisan besar itu, ini payudara dalam bahasa Prancis, ini payudara bukan bom. Kenapa pemerintah harus takut sementara kami hanya membawa 2 payudara gitu, tidak membawa bom? Atas dasar apa teman kami ditangkap sebagai alasan, dengan alasan mengganggu tertiban umum, sementara yang kami bawa bukanlah bom gitu. Dan itu kemudian menyebar di banyak negara yang kemudian memperjuangkan itu. Nah, itu yang ekstrim, yang radikal. Ada banyak lain yang gerakan-gerakan yang concern pada persoalan perempuan yang lahir di berbagai negara. Persoalan hewan misalnya, ada banyak global civil society yang lahir untuk memperjuangkan kelestarian satwa-satwa, yang terutama satwa-satwa yang kemudian menjelang kepunahan. Ada global civil society yang memperjuangkan gajah, memperjuangkan orang hutan, memperjuangkan penyu, kura-kura, hiu, lumba-lumba, dan lain seterusnya. Bahkan owa-owa, ada global civil society yang disebut dengan kawalate. Mereka memperjuangkan owa-owa. Saya juga nggak tahu owa-owa itu kayak apa, tapi dia sejenis orang hutan, sejenis monyet gitu, yang hidup di wilayah pedalaman Kalimantan. Dan ada sangat banyak global civil society yang concern pada isu-isu global. Selain isu lingkungan tadi ada Greenpeace, WWF, Earth Hour, dan lain seterusnya. Nah, faktor lain adalah lahirnya global civil society karena problem of global governance. Ada permasalahan atau kritik terhadap global governance. Apa yang dimaksud dengan global governance? Global governance yang dimaksud adalah institusi-institusi global yang begitu berkuasa di dunia, atau institusi of international financial institution seperti World Bank, IMF, termasuk juga PBB, WTO, dan lain seterusnya. Ada misalnya Battle of Seattle, Battle in Seattle, sebuah gerakan masyarakat global yang berpusat di Seattle, Amerika Serikat. Ketika itu WTO melakukan konferensi, pertemuan secara global WTO, yang kemudian acara itu digelar di Seattle. Kemudian masyarakat dari berbagai negara juga hadir di situ untuk mengkritik WTO terkait kebijakan-kebijakan perdagangan yang menyengsarakan negara-negara miskin, negara-negara berkembang, dan lain seterusnya. Dan itu kemudian difilmkan, ada filmnya, namanya judulnya Battle in Seattle, teman-teman bisa lihat. Atau ada gerakan global yang narasinya adalah bubarkan WTO, bubarkan IMF, bubarkan World Bank, dan lain seterusnya, karena menganggap itu adalah institusi global, institusi internasional yang sangat merugikan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dan ada sangat banyak contoh-contoh yang kemudian kita bisa rujuk untuk menggambarkan apa dan bagaimana itu global civil society. Nah, pertumbuhan atau the rising of global civil society itu bisa terjadi karena
dua hal. Menurut saya bisa terjadi karena dua hal. Maksudnya bahwa sebuah gerakan, sebuah organisasi, sebuah kelompok yang awalnya kecil, itu kemudian bisa berkembang besar, diadopsi di banyak negara seperti Earth Hour, seperti WWF, seperti Greenpeace, Women March, dan lain-lain seterusnya. Saya berikan contoh tadi. Itu tidak terlepas dari yang pertama, growing of global consciousness, tumbuhnya kesadaran global bahwa ada banyak masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh negara. Ada banyak masalah di dunia ini yang tidak bisa diatasi oleh negara ataupun tidak bisa diatasi oleh institusi-institusi internasional. Dan karena itu kita sebagai masyarakat internasional harus punya kesadaran internasionalisme. Kesadaran internasionalisme bahwa kita adalah global community, masyarakat global, dan karena itu kita harus goes hand by hand, berjalan bergandengan tangan untuk sama-sama mengatasi dan menangani persoalan-persoalan global itu. Masalah lingkungan misalnya, bahwa ada persoalan lingkungan secara global yang kemudian mengancam eksistensi kehidupan kita secara universal. Dan masalah lingkungan ini bukan hanya masalah satu negara, bukan hanya masalah dua negara, tetapi masalah global yang akan berdampak secara sistemik terhadap kehidupan umat manusia di dunia ini. Nah, karena itu sebagai masyarakat internasional, kita hidup di bumi yang sama, dan kerusakan yang terjadi akibat masalah lingkungan itu, misalnya tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan lain seterusnya, itu akan kita rasakan bersama. Karena itu kita harus sadar untuk kemudian bergandengan tangan, menangani dan mengatasi masalah-masalah lingkungan itu. Itulah yang kemudian mendorong banyaknya global civil society yang concern pada persoalan lingkungan misalnya. Atau contoh-contoh lain, global problem yang lain. Nah, kata kunci dari growing of global consciousness ini adalah tumbuhnya spirit kosmopolitanisme. Apa yang dimaksud dengan kosmopolitanisme? Kosmopolitanisme itu secara sederhana adalah we are citizen of the world. I am not citizen of Indonesia, but I am citizen of the world. Saya bukanlah warga negara Indonesia, kamu bukan warga negara Malaysia, kamu bukan warga negara Amerika, kamu bukan warga negara Inggris, kamu bukan warga negara Arab Saudi dan seterusnya, tetapi kita adalah warga negara dunia. Kita hidup di dunia yang sama, kita menginjak bumi yang sama, kita menghidup udara di bumi yang sama, dan karena itu kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyelamatkan masa depan bumi. Dan ada banyak masalah di dunia ini yang terjadi, yang dampaknya bisa kita rasakan bersama, yang problemnya adalah menyangkut problem kita bersama, dan karena itu kita harus go hand by hand, bersama-sama untuk menangani masalah itu. Maka lahirlah global civil society yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan manusia secara universal itu dengan berbagai dimensinya. Ada yang concern pada persoalan lingkungan, ada yang concern pada persoalan kemanusiaan, ada yang concern pada persoalan tumbuh-tumbuhan dan hewan, ada yang concern pada persoalan perempuan, ada yang concern pada persoalan kemiskinan, ada yang concern pada persoalan kelaparan, dan lain seterusnya. Tetapi kata kuncinya adalah mereka memperjuangkan kepentingan umat manusia secara universal. Nah, itu yang disebut growing of global consciousness, yang kemudian menjadi dasar, menjadi spirit tumbuh dan berkembangnya aktor-aktor global civil society, sekaligus banyaknya orang yang kemudian mendarmakan dirinya untuk berjuang sebagai bagian dari global civil society. Faktor yang kedua adalah growing interconnectedness, tumbuhnya atau berkembangnya interconnectedness, kesaling terhubungan. Lahirnya internet, revolusi internet dengan berbagai fitur-fiturnya itu kemudian mendorong
tumbuhnya atau lahirnya global public sphere, ruang publik yang bersifat global, di mana semua orang bisa terlibat di dalamnya. Melalui apa? Melalui media sosial dengan segala fitur-fiturnya itu. Ada Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain seterusnya itu. Di mana semua orang bisa terlibat di situ, bisa melihat sesuatu yang sama misalnya. Yang kemudian sekaligus menyatukan atau menghubungkan banyak orang di dunia ini. Twitter menghubungkan banyak orang di dunia ini melalui hashtag misalnya. Kemudian menjadi viral di mana-mana. Orang di seluruh dunia bisa lihat. Sehingga isu lokal itu bisa menjadi perhatian di masyarakat global, atau kemudian isu global bisa direspon dan menjadi perhatian di level lokal. Nah, tumbuhnya atau berkembangnya kesaling terhubungan ini sekaligus memfasilitasi perkembangan global civil society yang semakin banyak, terutama dalam konteks gerakan. Ada masalah ini, ada hashtag ini, kemudian lahir gerakan ini. Ada persoalan ini, lahir gerakan ini, lahir gerakan ini, lahir gerakan ini, lahir gerakan ini, yang sebagai respon terhadap isu-isu yang viral di media sosial. Dan diam-diam kita menjadi bagian dari itu. Nah, internet dengan segala fitur-fiturnya atau media sosial, new media dengan segala fitur-fiturnya itu menjadi instrumen penting perkembangan global civil society di dunia ini. Ini faktor yang kedua. Jadi kesadaran tadi, kesadaran sebagai masyarakat global, ditambah dengan kesaling terhubungan masyarakat internasional melalui internet dengan segala fitur-fiturnya, itu menjadikan kemudian banyak orang yang bisa terlibat secara bersama-sama pada gerakan-gerakan atau pada organisasi, pada kelompok-kelompok global civil society yang memperjuangkan suatu isu-isu tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan mereka? Apa yang menggerakkan banyak orang yang kemudian, terutama dalam konteks gerakan, banyak orang yang kemudian terlibat pada sebuah gerakan, banyak orang yang kemudian bergabung pada global civil society, banyak orang yang kemudian bersimpati terhadap narasi-narasi ini diperjuangkan oleh global civil society. Mereka tidak dibayar, gitu. Mereka tidak dapat apa-apa, tidak dapat jabatan, tidak dapat kekuasaan, tidak dibayar, bahkan mungkin rugi secara tenaga, rugi secara pikiran, rugi secara bahkan secara materi. Tapi mereka digerakkan oleh satu kekuatan, yaitu cinta. Mereka digerakkan oleh cinta, mereka digerakkan oleh kasih sayang, mereka digerakkan oleh hati, mereka digerakkan oleh jiwanya yang suci, yang tulus, memperjuangkan kepentingan global secara universal, tanpa memikirkan perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan-perbedaan agama, dan lain seterusnya. Nah, nanti saya kembali ke situ. Nah, bagaimana mereka menggunakan internet? Bagaimana global civil society itu memanfaatkan media sosial dengan segala fitur-fiturnya? Yang pertama adalah itu menjadi portal dari global civil society. Saat ini hampir semua global civil society punya media sosial, punya website atau blogspot atau WordPress dan lain seterusnya, di mana dengan media sosial yang mereka miliki, akun-akun media sosial yang mereka miliki, semua media sosial dengan website, dengan blog yang mereka miliki, itu kemudian menjadi instrumen untuk menunjukkan eksistensinya. Sekaligus yang kedua menjadi instrumen untuk melakukan kampanye. Kita bisa melihat setiap hari ketika teman-teman buka media sosial, itu ada sangat banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh aktor-aktor global civil society terkait untuk membangun kesadaran kita terkait persoalan-persoalan global. Sekaligus juga internet dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengkoordinasi,
mengkoordinasikan gerakan, mengkoordinasikan narasi-narasi perjuangan dan lain seterusnya, dan diam-diam kita terlibat di situ. Dengan Anda like di Facebook, dengan Anda retweet di Twitter, dengan Anda repost di Instagram, dengan Anda teruskan di WhatsApp, dengan Anda bagi di macam-macam di media sosial Anda, diam-diam kita semua menjadi bagian dari perjuangan global civil society. Ketika ada satu isu global, misalnya beberapa waktu lalu kasus gajah mati yang berdarah-darah diambil bukan yang terbaru yang di sungai di India kalau nggak salah, di sungai dia mati berdiri di sungai karena dia memakan buah yang di dalamnya ada bom gitu. Dia makan kemudian meledak di dalam tubuhnya, kemudian kepanasan dia turun ke sungai dan dia mati berdiri di sungai. Saya yakin teman-teman melihat itu kan teman-teman repost, nge-like, teruskan, share, retweet dan lain seterusnya. Nah, secara tidak sadar sesungguhnya kita sudah menjadi bagian dari bagaimana isu lokal itu bisa menjadi perhatian masyarakat internasional karena diviralkan, atau isu global bisa menjadi perhatian banyak orang bahkan sampai di level lokal gitu, karena diviralkan. Kata kuncinya adalah apa yang diviralkan, isu-isu atau problem-problem global yang diviralkan, itu sesungguhnya kita sudah menjadi bagian dari perjuangan global civil society, mungkin secara tidak sadar. Karena itu lahir konsep baru yang disebut dengan click activism. Kita semua ini adalah aktivis-aktivis tukang klik yang diam-diam secara tidak sadar hanya dengan telunjuk kita atau hanya dengan jempol kita menekan retweet, menekan repost, menekan bagikan, menekan teruskan dan lain seterusnya, itu diam-diam kita menjadi bagian bagaimana memviralkan sebuah isu lokal menjadi perhatian global, atau isu global menjadi perhatian di level nasional dan di level lokal, isu global menjadi perhatian semakin banyak orang di dunia. Dan kita menjadi bagian dari perjuangan global civil society. Mungkin teman-teman tidak sadar melakukan itu. Nah, itulah yang kemudian mendorong tumbuh dan berkembangnya aktor-aktor global civil society dan orang-orang yang kemudian bergabung pada global civil society, meskipun secara fisik mungkin dia tidak bergabung, tapi secara jempol, secara telunjuk, kita sudah menjadi bagian dari global civil society. Oke, lebih lanjut, menurut Scholte, global civil society berdasarkan tujuannya itu bisa dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah konformis, yang kedua reformis, dan yang ketiga radikalis. Jadi menurut Scholte, global civil society yang sedemikian banyaknya di dunia ini berdasarkan tujuan yang mereka perjuangkan itu bisa dibedakan menjadi konformis, reformis, dan radikalis. Konformis itu adalah global civil society yang reinforce existing norms, memperkuat, mempertahankan, atau memperjuangkan norma-norma atau sistem yang sudah ada. Jadi mereka memperjuangkan norma-norma atau sistem atau nilai-nilai yang sudah ada dan sudah berkembang. Sementara reformis itu adalah global civil society yang revise existing norm, berusaha untuk merevisi, memperbaiki norma-norma, nilai-nilai yang sudah ada.
Misalnya Human Rights Watch itu kan berusaha untuk memperbaiki nilai-nilai, norma-norma terkait pelanggaran HAM yang terjadi di banyak negara. Mereka berusaha memperbaiki agar ke depan kasus-kasus pelanggaran HAM itu berkurang. Freedom House misalnya berusaha memperbaiki melalui rilis Freedom in the World, ya, berusaha memperbaiki kebebasan di dunia ini, bahwa agar ke depan semakin banyak negara yang kemudian indeks kebebasannya semakin bagus. Nah, sementara radikalis yaitu global civil society yang tujuannya adalah mengganti existing norms, mengganti norma-norma, nilai-nilai rezim yang sudah ada. Contohnya apa? Gerakan-gerakan perempuan atau organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisasi feminis, menurut Scholte itu adalah radikalis. Radikalis kenapa? Karena dia ingin mengubah struktur. Struktur apa? Struktur relasi laki-laki dan perempuan, karena narasi perjuangan mereka adalah menolak patriarki. Sementara patriarki itu adalah existing norm, nilai struktur yang sudah ada, sudah sangat lama, dan mereka menolak itu, ingin mengubah itu, mengubah struktur yang patriarkis menjadi seimbang gitu. Atau gerakan lingkungan gitu. Organisasi atau global civil society lingkungan menurut Scholte itu radikalis. Radikalis karena dia ingin mengubah, mengganti sistem yang sudah ada gitu. Mengubah kesadaran masyarakat untuk kemudian peduli pada lingkungan. Gitu. Mengubah kebiasaan masyarakat yang misalnya awalnya menggunakan kantong plastik, mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat agar kemudian tidak lagi menggunakan kantong plastik, mengganti sedotan menjadi sedotan yang reusable, mengganti kantong belanja menjadi kantong belanja yang reuse, bisa digunakan kembali, kantong belanja, tas belanja kain dan seterusnya. Dia ingin mengubah norma yang sudah ada, mengubah nilai yang sudah ada dan seterusnya. Nah, itu 3 bentuk global civil society berdasarkan tujuannya menurut Scholte. Nah, lebih lanjut, strategi perjuangan global civil society secara umum menurut Mark Edelman itu dilakukan dalam 3 hal atau 3 bentuk. Bahwa apa yang diperjuangkan oleh global civil society untuk mencapai atau untuk memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan itu bisa dilakukan dengan 3 strategi. Strategi yang pertama disebut dengan lobbying, yang kedua disebut networking, yang ketiga disebut visibility and audibility. Pertama, lobbying, bahwa strategi global civil society untuk memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan adalah melakukan lobby. Lobby kepada siapa? Lobby kepada pemerintah, agar pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada upaya yang mereka perjuangkan. Lobby ke siapa? Lobby kepada anggota DPR misalnya, agar mengeluarkan peraturan, undang-undang yang misalnya melindungi lingkungan, yang melindungi gajah, yang berpihak pada orang miskin, dan lain seterusnya. Melobi kepada siapa? Melobi kepada pelaku bisnis, aktivitas-aktivitas bisnis, agar aktivitas-aktivitas bisnisnya kemudian tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan kelestarian lingkungan misalnya. Tetapi juga aktivitas bisnis itu misalnya mempertimbangkan kehidupan masyarakat di sekitar di mana bisnis itu ada, dan lain seterusnya. Jadi lobbynya ke atas, ke pemerintah, ke decision makers, ke pelaku bisnis, dan lain seterusnya.
Lobby bukan untuk meminta kekuasaan politik, bukan untuk mendapatkan kepentingan profit, tetapi lobby agar untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan apa yang mereka perjuangkan. Yang kedua adalah networking, jejaring. Strategi kedua adalah memperbanyak jejaring melalui kerjasama, melalui kolaborasi. Dengan siapa? Dengan global civil society yang lain atau dengan civil society di level lokal. Atau dengan masyarakat grassroots, masyarakat akar rumput. Membangun koalisi, terutama pada civil society atau global civil society yang satu narasi perjuangan dengan mereka. Misalnya WWF bekerja sama dengan Greenpeace, kerjasama dengan Earth Hour, dan lain-lain seterusnya. Karena narasi perjuangannya sama, yaitu persoalan lingkungan. Mereka saling bekerja sama untuk kemudian berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan satu isu yang sama, sehingga ketika mereka banyak aktor, banyak orang yang terlibat, banyak jaringan yang terlibat, maka tuntutan mereka, perjuangan mereka mungkin kemudian bisa lebih besar, bisa lebih didengar, bisa lebih terlihat, bisa lebih memberikan efek yang nyata, dan lain seterusnya. Yang ketiga adalah strategi visibility dan audibility. Visibility itu adalah strategi agar apa yang mereka perjuangkan visible, bisa dilihat. Dan audibility itu adalah strategi agar apa yang mereka perjuangkan itu audible. Audible bisa didengar. Caranya dengan apa? Dengan memanfaatkan media. Apakah itu media massa, baik itu cetak, media elektronik, dan seterusnya, ataupun media sosial. Dengan cara apa? Dengan melakukan publikasi, melakukan siaran di televisi, melakukan talk show di radio, melakukan mobilisasi massa melalui pamflet, melalui brosur, atau melalui media sosial, dan lain seterusnya, agar apa yang mereka perjuangkan bisa didengar dan bisa dilihat. Bisa didengar dan bisa dilihat oleh siapa? Bisa didengar dan bisa dilihat oleh sasaran yang mereka tuju, oleh pemerintah, oleh pelaku bisnis, dan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh global civil society, terutama seiring dengan perkembangan media-media baru, seiring dengan perkembangan internet dengan segala fitur-fiturnya, sehingga visibility dan audibility, perjuangan agar bisa didengar dan bisa dilihat, itu kemudian begitu masif dilakukan oleh aktor global civil society. Nah, ini 3 strategi global civil society yang disampaikan oleh Mark Edelman. Terakhir, dari penjelasan saya di awal menunjukkan bahwa sungguh betapa mulia narasi-narasi perjuangan, betapa mulia apa yang diperjuangkan oleh global civil society. Mereka tidak mengejar profit, mereka tidak mengejar keuntungan politik, tetapi mereka berjuang atas nama kemanusiaan, mereka berjuang atas nama kepentingan universal umat manusia, mereka berjuang atas nama kehidupan bersama manusia di bumi yang sama, gitu. Tetapi dalam banyak kasus tidak sepenuhnya global civil society seideal itu. Dalam banyak kasus global civil society juga punya 2 wajah. Not all voluntary, tidak sepenuhnya atau tidak semua global civil society yang benar-benar voluntary, tetapi juga banyak global civil society yang berjuang berdasarkan pretensi dari donor, gitu. Siapa yang mendanainya, gitu. Karena perjuangan global civil society butuh uang, gitu. Banyak global civil society yang berusaha mencari uang dengan cara donasi, itu no problem, gitu.
kalau Anda masuk ke website WWF misalnya, masuk ke website global civil society yang lain, itu ada menu donate, ada menu donasi, itu no problem. Tetapi dalam banyak kasus perjuangan mereka adalah banyak global civil society yang didanai oleh kelompok tertentu, didanai oleh pelaku bisnis atau didanai oleh negara, sehingga mereka tidak lagi independen, tidak lagi pure voluntary, tetapi lebih didasarkan pada perpanjangan tangan dari kepentingan siapa yang mendanai aktivitasnya. Juga tidak semua global civil society itu menegakkan nilai-nilai demokrasi, tetapi dalam banyak kasus banyak global civil society yang tidak terlepas dari kepentingan pelaku bisnis ataupun kepentingan aktor-aktor negara gitu. Nah, tetapi global civil society yang besar pada umumnya tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah benar-benar global civil society yang memang independen, yang voluntary dan seterusnya. Tetapi banyak global civil society yang baru-baru yang dalam bentuk organisasi dan lain seterusnya yang acap kali lahir itu dalam momentum tertentu karena ada yang mendanainya. Nah, itu problem tersendiri dalam memahami global civil society, tetapi itu bukanlah hal yang kemudian perlu diperdebatkan, tapi substansi yang kemudian perlu dipahami dari global civil society adalah apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana mereka berjuang untuk kepentingan publik secara universal. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi mengenai global civil society. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan pada kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda berkenan dan memandang channel ini penting, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.